Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Priscilla Eka Febriana akan membahas mengenai formulasi strategi pada wirausaha. Di sini saya juga akan membahas mengenai 3 topik, yaitu entrepreneur strategy, definisinya, lalu yang kedua yaitu formulasi strategi yang meliputi tahap input, matching, dan decision, dan yang ketiga yaitu manfaat dan peran strategi bisnis untuk pengembangan pada perusahaan. Definisi dari entrepreneur strategy ini sendiri merupakan bentuk dari adanya integrasi kewirausahaan, contohnya perilaku mencari peluang, dan adanya pandangan-pandangan strategis atau perilaku mencari adanya keuntungan dalam mengembangkan dan mengambil tindakan yang dirancang untuk menciptakan kekayaan. Namun secara singkatnya, entrepreneur strategy yaitu membahas mengenai pendekatan praktis dan sistematis mengenai keputusan untuk mengeksplorasi dan menetapkan pilihan yang telah dibuat wirausaha demi mencapai keunggulan kompetitif yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu tahap formulasi strategi. Nah, di formulasi strategi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap input, yang kedua yaitu tahap matching, dan yang ketiga yaitu tahap decision atau pemilihan keputusan. Tahapan yang pertama yaitu tahap input, di mana tahap input ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu matriks EV, dan yang kedua matriks IV, dan yang ketiga adalah CPM matrix. Dimulai dari yang pertama, EV matrix atau External Factor Evaluation Matrix, yang memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau peranan dari faktor-faktor eksternal perusahaan, di mana pada EV matrix ini dapat menunjukkan sisi peluang dan ancaman perusahaan dari faktor eksternal. Dan yang kedua yaitu Internal Factor Evaluation atau IV matrix, di mana IV matrix ini memiliki fungsi mengetahui seberapa besar pengaruh dan peranan faktor-faktor internal terhadap perusahaan, di mana pada faktor IV matrix ini dapat menunjukkan dari sisi kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu CPM matrix atau Competitive Profile Matrix, yang berfungsi untuk mengetahui faktor-faktor persaingan dari sudut kompetitor yang dapat dilihat dari unsur strength, weakness, opportunity, dan threat. Tahapan yang kedua yaitu tahapan matching. Tahapan matching ini terdiri dari 5 bagian, yaitu SWOT matrix, PACE matrix, BCG matrix, IA matrix, dan Grand Strategy matrix. Dan yang pertama yaitu SWOT matrix, yang mempunyai fungsi untuk mencocokkan dalam pengembangan 4 jenis strategi ini, yang meliputi SO, WO, ST, dan WT. Dan yang kedua yaitu Space Matrix, yang memiliki fungsi untuk mengevaluasi posisi strategi yang paling tepat dan bisa digunakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu BCG Matrix, yang memiliki fungsi untuk menganalisis unit bisnis atau lini produk perusahaan yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu IA Matrix, yang memiliki fungsi untuk memperoleh strategi bisnis yang dilihat dari 9 kuadran. Dan yang terakhir yaitu Grand Strategy Matrix, yang memiliki fungsi untuk mencocokkan pada proses formulasi strategi yang didasarkan pada posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Dan secara singkatnya, pada tahap matching ini digunakan untuk merumuskan strategi alternatif yang dibutuhkan dengan memadukan faktor eksternal dan internal dari perusahaan itu sendiri. Dan tahapan yang terakhir dalam formulasi strategi yaitu tahap decision. Tahap decision ini hanya memiliki 1 bagian saja, yaitu QSPI matrix atau Quantitative Strategy Planning Matrix, yang memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi dari pilihan alternatif yang ada secara objektif dan sekaligus menentukan solusi dari strategi alternatif tersebut yang terbaik dan untuk diterapkan kepada perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat dan peran strategi bisnis untuk pengembangan pada perusahaan. Yang pertama yaitu menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan, yang kedua untuk mengetahui tujuan dan prioritas bisnis, dan yang ketiga yaitu dapat membuat ide-ide bisnis menjadi lebih terencana. Dan sekian presentasi dari saya, terima kasih.